Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat berhari Minggu untuk sahabat-sahabat semuanya. Oke, pagi ini kita ngobrol-ngobrol santai karena saya sudah beberapa hari sudah libur dikarenakan adanya rutinitas sendiri. Dan di pagi ini seperti biasa, sebelum kita mulai kita seruput dulu. Seruputan pertama. Oke, pagi ini tak coba ngangkat satu isu yang memang ada sebagian sahabat-sahabat PMI kita yang paham, ada yang memang nggak paham sekaligus. Nah, di sini yang perlu saya angkat yaitu berkaitan teman-teman yang pengguna visa 90 hari, kemudian ditambah lagi 2 bulan. Jadi total semua 5 bulan. Nah, ini di luar itu masih banyak sahabat-sahabat kita yang nggak paham, karena banyak yang inbox itu, Mas tolong diuruskan saya visa 5 bulan. Setahu saya visa itu ya 90 hari, itu untuk pelancong, kemudian untuk yang sahabat-sahabat yang kerja yang masa berlakunya pasti setahun, untuk pemegang pas lawatan sosial jangka panjang suami atau istri dari warga negara itu tergantung, ada yang 1 tahun, ada yang 3 tahun. Nah, di sini yang perlu diperhatikan yaitu untuk teman-teman pengguna visa 90 hari, kemudian next. Ini bukan masalah yang perlu ditutupi, memang ini fakta di lapangan banyak, dan bahkan sudah diliput di berbagai media yang sebelum-sebelum ini ada satu kasus yang sudah diungkap berkaitan paspor terbang. Yang dimaksud paspor terbang ini adalah yaitu teman-teman kita yang pengguna visa 90 hari tadi kemudian ingin perpanjangan. Tapi orang itu sebetulnya tidak keluar, melainkan hanya paspor yang diminta oleh oknum, kemudian yang bekerja sama dengan tali barut, ya pastinya pihak berkuasa yang menangani hal ini. Nah, di situ modusnya paspor itu diserahkan dengan membayar uang beberapa yang sudah disepakati, kemudian orang ini tiba-tiba mendapatkan job keluar dan masuk Malaysia. Oke. Nah, pastinya ini bukan selalunya yang digunakan modus-modusnya adalah sesuai dengan kasus yang diungkap sebelum ini, yaitu jalur laut. Nah, untuk hal ini yang sahabat harus pahami nantinya selalunya, yaitu dari pengalaman yang sudah dilalui, sahabat nanti ketika mau keluar di situ pasti ada berbagai macam pertanyaan. Oke. Dan nanti kalau sahabat bleset ataupun ngomongnya nggak sesuai dengan fakta, ya pastinya akan bermasalah. Kok bisa seperti itu, Mas? Ya pastinya bisa, karena sampean semua pasti paham. Orang mau masuk pasti melakukan cap jari. Kemudian mau keluar juga harus cap jari, kemudian mendapatkan job. Tapi ini pastinya hanya ada job, tapi di sistem nggak ada. Maka di situ pegawai yang bertugas di pintu keluar ketika kamu akan keluar nanti pasti akan bertanya, apakah benar kamu melakukan perjalanan ini? Nah, kadang ditanya bukti dan sebagainya. Jadi di sini yang perlu saya tekankan, apabila sahabat sudah memutuskan memilih jalan sedemikian, tapi saya klarifikasi terlebih dahulu, saya tidak mengajarkan karena ini pastinya menyalahi perundangan. Nah, kalau kamu sudah memutuskan untuk mengambil jalan ini, ya pastinya kamu harus siap menerima segala resiko yang akan datang, dalam artian yang nanti akan keluar. Ini apabila job itu memang betul-betul job resmi, karena imigrasi sendiri mempunyai job kemudian tinta itu sangatlah terbatas, dalam artian hanya di sekelompok
petugas immigration itu sendiri. Di publik tidak ada jual tinta yang digunakan immigration, karena saya belajar dari beberapa cop sahabat-sahabat yang disodorkan ke saya itu 80 atau 70% saya bisa menilik ataupun bisa menebak ini cop asli ataupun cop palsu dilihat dari segi tintanya, seperti itu. Karena memang tintanya sangatlah berbeda. Oke. Jadi kalau kamu memutuskan hal ini, di situ ada dua kemungkinan. Yang pertama, dapat cop asli, tinta asli tapi nggak ada rekod. Kemudian yang paling bahaya adalah kamu terus terang ataupun secara terang-terangan mendapatkan cop palsu. Dalam artian cop teng-teng mencak noreng Madura. Oke, itu dulu untuk sharing pagi ini. Semoga bermanfaat. Akhirul alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terkait sukses. Bye.